itu ada di daerah Kampung Lima Perintis, Panimbang. Kalau sekarang ada jalan tol dari Serang, itu agak mulai familiar, tetapi memang pembangunannya masih belum selesai. Jadi kalau di sana, kalau sudah masuk musim hujan, itu air susah banget. Benar-benar susah karena di kedalaman 6 meter, itu rasa air udah menjadi air asin, karena kan dekat dengan laut ya Pak ya. Itu. Nah, problem yang akan kita kemukakan di dalam hal ini ya, topiknya adalah terkait dengan bagaimana sih pasokan air di Kampung Lima Perintis, Panimbang ini bisa ditingkatkan dari yang tadinya 3 hari menjadi 3 minggu di musim kemarau. Nah, kalau kita lihat, eh, next Mas, ini banyak sekali sebenarnya pemberitaan terkait dengan kekeringan di wilayah Pandeglang. Jadi Panimbang ini merupakan wilayah Pandeglang, Pak Arif, Pak Taufik, Pak Patia. Ini banyak sekali kekeringan gitu ya. Dan kalau kita lihat, kalau di media itu banyak informasi terkait Kecamatan Pandeglang lah yang kekeringan, terus wilayah-wilayah mana yang kekeringan gitu ya. Dan kalau kita lihat di Panimbang sendiri, ini terdapat 6 desa. 6 desa yang dibagi menjadi Desa Gombong, Citerep, Mekarsari, Panimbang Jaya, Tanjung Jaya, dan Mekarjaya. Ini luas areanya itu sekitar 132 km dengan populasi 46.000. Sudah kebayang ya, daerah yang memang lumayan luas, populasinya sedikit. Jadi kalau di sana kalau malam udah sepi banget gitu. Itu. Nah, masalah ini memang menjadi masalah bersama dan jadi momok di sana gitu. Karena kalau kekeringan ini melanda, aduh, air yang benar-benar susah dicari. Kadang-kadang mau mandi aja gitu ya agak susah gitu. Untuk minum kita masih menunggu dari orang yang jualan atau apapun gitu ya. Nah, itu adalah permasalahannya. Kemudian kita coba melakukan interview dengan warga di sana, itu dengan Pak Wardi, terus kemudian Pak RW-nya Pak Subur. Ini sebenarnya apa yang terjadi gitu. Dan mereka mengemukakan bahwa pada saat musim kemarau ini harus ngambil airnya itu di embung desa, desanya desa tetangga lagi. Jaraknya kira-kira 1,2 km. Terus kemudian kalau di musim hujan, toren dan embung ini emang melimpah gitu. Tapi pada saat musim kemarau itu airnya sedikit dan kekurangan. Terus kemudian di desa sendiri memang sudah ada toren dan embung, itu sekitar 1, tetapi kalau musim kemarau emang masih dirasa kurang gitu lah. Nah, dari proses interview, proses empati yang kita lakukan, ini kita menemukan divine-nya, problem statement-nya apa. Berarti ini adanya belum dapat mengelola sumber daya air secara maksimal atau secara optimal. Nah, berikutnya adalah proses atau ideasi yang kita propose. Yang pertama adalah adanya proses terracing, source-nya itu adalah dari air pegunungan. Kalau kita lakukan proses interview, air pegunungannya itu kira-kira ada 20 km dari titik di desa Kampung Lima Perintis ini. Terus kita bikin terracing atau kolam-kolam yang berbentuk terasering gitu. Terus kemudian kita alirkan ke penampungan air bersih dan dialirkan ke warga. Terus yang kedua, ini adalah mengolah air hujan. Ini diolah dengan proses rainwater harvesting ini agar bisa dikonsumsi oleh warga. Terus kemudian air limbah yang dihasilkan dari warga ini di-recycle kembali sehingga bisa digunakan, tetapi memang tidak digunakan untuk keperluan misalnya air minum gitu ya, hanya untuk keperluan mencuci dan lain sebagainya. Ini adalah proses atau ideasi. Terus berikutnya adalah proses prototype. Nah, ini prototipe kita, mungkin kita melihat YouTube dulu sebentar. Ini prototipe yang sudah kita buat.
Nah, itu adalah proses prototype yang tadi kita buat. Sengaja memang musiknya Sunda ya, karena gimana pun juga Banten ini wilayah Sunda gitu. Nah, kemudian kita tetapkan timeline. Ini ada kita bagi per fase. Jadi fase pertama itu adalah terkait pengolahan air hujan, tetapi paralel kita buat untuk proses terasing yang dari sumber air dari gunung. Nah, untuk timeline-nya sendiri ini sekitar 1 sampai 6 bulan, di mana proses di dalamnya yaitu proses survei, terus planning untuk infrastrukturnya gitu ya, dan segala hal yang memang kita perlukan. Terus untuk fase kedua kita buat dari 7 dan 12, tadi Pak Patia bilang 6 bulan aja ya biar make sense. Oh iya, tapi ideasi yang kita propose memang ada beberapa ide, sehingga kita buat menjadi secara bertahap. Nah, fase kedua ini ada proses terasing, terus kemudian fase ketiga ini proses recycling. Jadi pada saat proses ideasi dan prototipe yang pertama, kita memang propose untuk 3 tahap. Yang pertama 6 bulan, terus 12 bulan, dan 18 bulan. Nah, berikutnya adalah the proses after testing. Jadi ketika kita sudah menemukan prototipenya, kita melakukan kembali presentasi kepada masyarakat, tadi Pak Wardi dan Pak Subur, warga sekitar, dan muncullah hal tambahan dari mereka, yaitu bagaimana sih, bisa nggak sih merubah air laut itu agar bisa digunakan. Karena memang kendalanya tadi, 6 meter kalau kita gali ke bawah, itu udah secara otomatis air rasanya asin. Nah, akhirnya memang ada proses after testing. Ini yang pertama tadi ada proses terasing, terus rainwater harvesting, recycle, dan tambahan satu lagi adalah seawater reverse osmosis. Gitu. Oke. Berikutnya, ini proses terasi cycle ini disiapkan oleh Mas Yusuf, Mas Fitra, Mas Rizkita, Mbak Yosi, Mas Aman, Mbak Aul, dan saya sendiri dari kelompok 1. Nah, ini adalah seperti kita tahu ya, bahwa memang Leonardo da Vinci bilang quote-nya, water is the driving force of all nature. Jadi kita mengambil resource terkait dengan air dan kendala yang ada di kampung 5 Perintis itu. Baik, barangkali seperti itu, Pak Arief, Pak Amir, Pak Patia, terkait dengan design thinking yang kita propose. Atur nuhun. Siap, Bu. Mungkin izin ya Pak duluan Pak. Jadi sebenarnya konsepnya sama kayak kelompok 6 yang pertama ya. Ini buat terasering tuh berarti kan 20 km dari itu. Gitu nggak sih Bu? Jadi di gunungnya dibuat dulu gitu ya. Terus sehingga bisa nampung air, habis itu dilairin berarti kan membuat sumber mata air baru gitu ya Bu ya. Iya, Gitu nggak kayak sih? kolam gitu ya. Kayak Oke. kolam. Ya sebenarnya sih nggak salah ya, cuman memang kolamnya gimana Pak? Oke. Ya jadi sebenarnya konsepnya sama itu kayak apa namanya terasnya itu per Hmm? air sampai di akuifer terdekat itu, jadi nggak harus 20 kilometer yang tadi gitu. Jadi karena problemnya itu jalan ngambil air di sana jauh ya, 15 sampai 20 kilo. Nah, dari pemerintah itu melihat, oh itu loh kita bisa ngambil dari akuifer terdekat itu. Kan aliran bawah tanah kan banyak ya Pak ya, cuman agak naik sedikit gitu, itu nanti bisa Hmm. Oke, berarti nggak sejauh itu ya untuk buat terasering ya. Oke. ya Ya kalau sama sih. dari akuifer terdekat pakai vitamin C nanti bisa Yap. Ya kalau aku sih ini concernnya kayak sama kelompok 6 sih bagus banget gitu ya. Kelompok 6 juga bagus banget, cuman khawatir saya tuh agak trauma gitu ya. Ketika inisiatif terlalu besar tapi tidak dimulai dari hal yang kecil dulu untuk ngecek ini bisa apa enggak, berhasil apa enggak, jadinya nggak jalan gitu ya. Kayak kemarin banget baru saya bantuin teman-teman di perbankan untuk inovasi gitu ya. Yang menang itu salah satunya yang ngebuat API sederhana gitu kan. Itu senang banget tuh dengan simple, effort impact-nya cepet gitu ya. Khawat mungkin malah jadi opsinya terlalu banyak gitu ya. Jadi ketika kita punya dana terbatas, jadi bingung mau yang mana dulu. Kan ada juga si water osmosis ya. Jangan-jangan itu dulu, jangan-jangan yang lebih visible untuk ini gitu ya. Nah, jangan-jangan mungkin dirubah tuh challenge-nya, jangan membuat apa percepatan, tapi mungkin bagaimana bisa membuat muara apa sumber air
yang baik dalam waktu tempuh yang cepat, dalam waktu tempuh dari desa ke tempat sumber air yang baru itu gitu kan. Jadi lebih ngebuat dulu sumber airnya dulu gitu. Mungkin nggak tahu juga ya gitu ya. Cuman intinya gitu sih. Scooping sebenarnya sih. Kalau saya concernnya itu aja mungkin Pak Taufik sama Pak Arif. Hmm. Oke, terima kasih. Ya, saya juga appreciate kelompok ini. Tadi pakai cara musik itu kayaknya ada hubungannya dengan menyentuh emosional fasilitatornya mungkin kayaknya. Oke, jadi saya highlight tadi itu prosesnya ya, kayak ada interview dan kemudian juga di prototypingnya ada effort tertentu juga mungkin menunjukkan apa pakai visualisasi seperti tadi ya, itu akan membantu apalagi orang yang awam ya, dan mulai ada ketertarikan untuk tahu lebih jauh gitu. Dan mungkin saya rasa kelompok juga uh, membangun interest itu ya. Saya lihat jadi upayakan kayak teknik apa istilah-istilah teknis dan mungkin ada reference tertentu juga yang dipelajari saya rasa. Oke, saya rasa menarik. Ya, saya setuju dengan Prof. Taufik. Jadi di sini presentasinya menarik, ada videonya juga, dan itu saya sangat mengapresiasi. Eh, tapi ada sesuatu yang saya pikir mungkin kita bisa eksplorasi lebih lanjut, yaitu tadi ada wawancara dengan warga yang menyampaikan bahwa sebetulnya sumber airnya dari desa sebelah. Gitu. Nah, ini mungkin saja solusi teknisnya bisa dilakukan mungkin, tapi biasanya masalah sosialnya lebih kompleks. Saya sebenarnya ingin tahu, sebenarnya penasaran. Desa sebelah itu cuma-cuma mengasih, memberi gratis kepada desa yang membutuhkan, atau seperti apa di sini, gitu loh. Karena ini kan tentunya ada 6 desa, dan kalau dilihat ini yang punya gunung kayaknya beda deh. Nggak semua desa itu semua punya gunung gitu. Itu sih sebetulnya yang saya pikir mungkin bisa tadinya bisa lebih dikejar ya kan, mungkin supaya lebih cakep lagi lah. Itu sih sebetulnya. Masih Bapak Teh. Siap Pak Arif. Mungkin dari Bu Stradati ada tanggapan dulu. Hatur nuhun Pak Patia, Pak Taufik, Pak Arif gitu ya. Jadi memang pada saat ini Mas sharing aja ya. Pada saat kita ngobrol dengan orang daerah sana, memang bukannya merendahkan atau seperti apa. Jadi kita harus di tahap yang paling rendah gitu untuk menjelaskan. Karena knowledge mereka kan agak agak susah ya. Ya walaupun saya dari sana ya Pak, tetapi ketika kita mau ngomong agak serius, aduh kalau Bapak mungkin dengar rekamannya itu semua ketawa semua karena harus benar-benar kita menjelaskan secara detail yang pelan gitu ya. Tetapi ya alhamdulillah ya pada saat kita prototype dengan pelan-pelan di kelompok satu kita present, mereka apresiasi, terus kemudian mereka tadi meminta satu bahwa ada pengolahan dari air asin menjadi air yang bisa digunakan. Nah itu kita apresiatnya bahwa oh apa yang kita ingin sampaikan akhirnya masuk ke mereka gitu. Nah, ini kan satu challenge ya buat kita untuk menjelaskan. Nah, tetapi PR barunya lagi adalah kita dikejar-kejar. Ini kapan bisa implement? Nah, itu yang jadi aduh gitu kan. Kita agak, tapi padahal kita udah menjelaskan bahwa ini adalah salah satu tugas yang insya Allah kalau memang ada donatur ya bisa kita implementasikan. Tapi kalau misalnya tidak ada ya agak sulit ya. Karena memerlukan dana dan biaya yang cukup challenging gitu. Barangkali itu aja. Mungkin dari teman-teman di kelompok satu, monggo.
Siap, siap Bu. Titipan juga ya untuk teman-teman dan Ibu semua. Tapi ini pribadi banget ya. Eh, kita tuh perlu banyak implementasi eksekusi dengan hal-hal kecil dulu gitu ya. Mungkin cari perantaranya gitu. Tadi kata Pak Arif mungkin dikulik tuh isu sosialnya, jangan-jangan memang ada beberapa improvement dari hasil assisting gitu ya. Gitu karena dengan implementasi yang skalanya kecil-kecil dan dimulai lebih cepat mungkin akan lebih banyak perubahan ya dibanding nunggu yang besar dan seterusnya gitu ya. Itu aja. Thank you kelompok. Hatur nuhun. Siap, terima kasih. Kelompok 1 sekarang kelompok 4, mangga.